So far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya, saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada mereaksi reaksinya gitu loh. Kayak mesti banyak dibaptis deh Elia ini kurang dibaptis. Inilah karena Pak kayak Kak Elia. Coba dibaptis ulang lagi, ikutin. Di biasanya pernah baptis itu ada pengajaran tentang Tuhan kita siapa, percaya kepada siapa, iman kita siapa, terus apa tujuan pembaptisan. Buktikan itu dulu deh Kak. Kalau masalah kandang dombanya kayaknya ribet banget sih mau tahu lahir di mana. Klarifikasi dulu kenapa harus tanggal 25 Desember. Dari mana bisa dapat tanggal 25 Desember itu? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, baik. Halo semuanya. Nama saya Jesslyn Tia Lestari. Saya baru mualaf tahun 2024 bulan Februari akhir. Jadi pada saat hari ini saya baru 1 bulan umur mualaf saya ya. Nah, saya saya berpodcast di akun channel Ngaji Cerdas adalah dengan tujuan mengedukasi, education, di mana saya mengimbau teman-teman semua, mari kita lebih literate, mari kita lebih mengarah kepada literasi ketika itu berhubungan dengan memilih Tuhan ataupun memilih agama kita. Karena again, by the end of the time, all of us are very educated people, dan saya percaya kita semua bisa belajar. Itu kenapa tujuan saya untuk mengedukasi. Dan sekali lagi mohon maaf bagi pihak-pihak sebelah, terutama mungkin agama sebelumnya saya, jika merasa tersinggung, jika merasa sedikit berat hati terhadap konten-konten yang saya berikan dalam proses saya mengedukasi kita untuk lebih literate. Mohon maaf saja, saya tidak ada niat atau keinginan apapun untuk menyinggung, menjatuhkan, ataupun menjelekkan agama lainnya atau agama apapun. Semua konten ini diciptakan untuk tujuan edukasi. Again, karena saya percaya bahwa human have to evolve, kita semua orang harus berpikir, terutama bagian keagamaan kita. Terima kasih. So far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya, saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada mereaksi reaksinya gitu loh. Jadi sampai dia mereaksi reaksinya sendiri, saya juga agak bingung sebenarnya reaksinya itu dia pede nggak sih menyampaikan atau tidak. Nah tapi kalau so far dari reaksi saya terhadap video-video itu adalah it's okay, it's normal for me. Kayak I appreciate pendapat dan opininya dari Pak Andre Tunggal juga. Tapi ya begini, it's a lot of framing ya. Banyak yang memframing kata-kata yang sebenarnya tidak saya katakan, tidak saya masukkan ke situ, tapi dia sebutkan. Jadi seperti dia mentafsirkan kata-katanya saya lah. It's normal for a place to do that. Mungkin dia juga ada ketakutan, fear sendiri, karena kan emang kalau misalnya video kita masukin ke orang, terus kan yang saya lebih banyak diberikan video saya itu kayak I ask people to think gitu loh. I don't ask you guys to do something else. I just ask you guys to think, untuk berpikir dan coba melogikakan penalaran imannya kalian terhadap logika kalian seperti apa. Seperti hal itu sih yang lebih ditakutkan ya oleh Pak Andre Tunggal, bisa open doktrin yang sudah ditetapkan. Karena jujur, untuk open the doctrine itu adalah dengan berpikir lebih dahulu. Nah, kalau makin banyak orang yang suggest atau motivate people to think, itu akan memulai jemaat ya seperti nanti jemaatnya banyak protes kan. Nah, cuma ya so far sih menurut saya normal-normal saya, dan Pak Andre masih di batas yang baik ya, jujur ya. Dia masih lumayan sopan menurut saya, masih lumayan oke. Intelektual gitu ya. Masih ada sedikit intelektual ya, tapi again yang dibicarakan kan selama-lamanya itu doktrin ya, dan itu bukan ya istilah itu bukan yang benar-benar firman Allah, tapi hanya doktrin-doktrin gereja. It's normal lah, for me it's fine. Kalau ada kesempatan untuk diskusi gitu langsung sama beliau tatap muka, Katanya beliau ada ngajak ngopi atau something, tapi hilang, nggak ada kabarnya. ajak beliau aja. Katanya di salah satu video kan banyak ya reactionnya. Saya nggak nonton sampai semua, maksudnya saya nggak update banget. Jadi kalau yang ada muncul di Belanda, saya baru pop up saya lihat. Tapi katanya di salah satu videonya dia ada ngajak yang ngopi. Dia kalau debat dia katanya nggak mau, it's fine. Tapi kalau dia mau ngajak ngopi, I'm open up gitu loh. Dibanding bapak ngomong dengan video, mendingan bapak ngomong dengan saya kan. Kasian banget ngomong dengan video saya.
nggak apa-apa snack kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Asalkan just bring a representative lah, supaya tidak ada ya kesalahpahaman or anything. Just bring representative, satu untuk Pak Andrea, satu untuk saya. Berarti Cica sendiri siap ya kalau tatap muka langsung ya? Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya ya better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya, yang langsung ya. iya kayak things that you want to ask Karena yang itu beliau persepsi. bilang apa Ci Jesslyn dibaptis 7 kali itu gimana itu? Kalau yang masalah itu berarti Bapak kayaknya Bapak main kurang jauh sih Bapak. Bapak harusnya agak main lebih jauh nih. Contoh kayak gini. Misalnya kayak membaptis 7 kali gitu. Kalau misalnya someone suka ke tanah suci, ikut holy tour setiap setahun, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Itu tuh sangat bebas untuk melakukan pembaptisannya. Terutama nih di Kristen ini ada, kalau kemarin kan pasti saya di Ayah. Kalau lengkapnya ntar nonton di Ayah Sofia aja, kayaknya itu lebih lengkap di situ. Cuma ini ada penambahan nih dari video yang di Ayah Sofia. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga misalnya dia kerasukan atau something yang membuat dirinya tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali supaya bisa ada penyucian. Karena pembaptis itu punya arti juga penyucian. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Right? Nah, selain dari 4 buah ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman di Kristen nih coba dipelajari nih. Banyak dari kalian kan yang akan membedakan ya. Misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Tiba-tiba Desember KKR datang gembala sidang melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Nah, ini case yang jauh lebih ya kalau mau dibilang nggak make sense ya, saya sesama manusia ya pengurapannya, tapi banyak dikejar oleh jemaat. Jadi pembaptisan tuh bisa aja orang yang bisa baptis jauh lebih, not only 7 tuh nggak akan break record. Break record tuh kalau 50 atau berapa puluh ya baru bisa break record. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan itu adalah hak jemaat. Again ya, nih ditekankan, pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Jadi kalau emang jemaat itu merasa kayak dia membutuhkan pembaptisan ulang, for some reason, saat pendeta misalnya gereja A tidak menyetujui, gereja B menyetujui, it's fine. Karena emang itu hak mereka. Mereka boleh mendemand itu. Dan memang setiap gereja, again, ribuan sinode, ribuan pengajaran, ribuan doktrin, ribuan rules. You guys doesn't have one concrete rules yang harus diikuti semuanya. Bahkan Tuhan aja sometimes ada yang milih. Ada yang lebih condong ke Yesus, ada yang lebih condong ke Allah Bapa, ada yang lebih condong ke Roh Kudus kan, ngaku aja maksudnya. Open up aja, Tuhan memang ada 3, wajar gitu, dan waras kalau kita choose. Karena nggak bisa satu orang tuh, istilah gini lah, saya 1, bos utama saya 3. By the end of the time, saya pasti mihak, right? Nature of the human beings lah, kodrat sebagai manusia. Kalau yang ini apa namanya, kan beliau juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu tanggapannya? Pertama fitnahnya terhadap yang pertama dosa, 2-nya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayak 3 buah fitnahnya. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Di sini nggak, di judulnya aja. Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak sih? Harusnya Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Yesus adalah Tuhan. Nah, pemfitnahan dia mengatakan bahwa Islam itu memframe seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, akan backlash ke diri sendiri. Again, forever and after, Kristen itu percaya kepada Trinitas. Trinitas tunggal itu tidak bisa dipisahkan. Alpha dan Omega, 3 menjadi 1, 3 pribadi dalam 1 kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Oleh karena itu, Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana? Itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa?
Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan menghendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak. It's your right, it's your, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah, itu yang pertama ya, untuk Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak. Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak kakek buyut-buyutnya itu, kalau kita kan sama Chinese ya Pak ya. Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again, Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan itu suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand, karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, saya lupa pertanyaan ketiga apa tadi? Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran tuh ada menetapkan salah satu ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri karena adanya hukum Taurat, Bapak. Nih, sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia. Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, tertebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir perjanjian lama, saya nggak mau ikut perjanjian baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Istilahnya kan mungkin masih ada perkataan, saya agak lupa sih itu kata Pak Andre atau pendeta lain. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilah gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again, ayat tuh nggak bisa baca satu-satuan Pak.
harus satu periskop dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, gak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, gak mungkin. Gitu aja sih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk pernyataan? Enggak sih. Paling Bapak Andre bakal reaction lagi. Ntar kita sampaikan lagi. Ya kalau misalnya di reaction lagi sampai lagi. Iya, karena sering kan Pak Andre reaction. Baiknya ngopi bareng aja ya. Iya sih, baiknya ngopi bareng. Saya nggak tahu itu bener nggak sih ada ngopi bareng. Coba tanya. Siapa tadi yang nonton? Nah, Pak Andre bener ada ngajak saya ngopi bareng atau itu cuma kata-kata itu berlain? Karena saya nggak ngecek seluruhnya Pak ya. Bapak reaksi banyak sih soalnya Pak. Nggak sempat jujur saya buatnya. Kadang Bapak kalau membuat tuh agak lengkap Pak. Jadi saya bisa nonton di satu video gitu kan. Jangan dipisah-pisah Pak. Kalau mau ngopi bareng it's fine itu loh. Ngopi aja dibanding Bapak ngomongin video kan. Maksudnya saya juga agak kasihan lihatnya. Nggak apa-apa ketemu aja. Kita ketemu nggak mau debat is fine. Tapi again nggak mau debat tapi harus bawa representasi ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita lah istilahnya ya. Nah begitu. Yang ketiga ini Jaslyn tolong jelaskan perbandingan Trinitas ya dengan konsep ketuhanan dalam Islam sehingga itu yang membuat Jaslyn itu memeluk Islam. Iya. Nah begini konsep Trinitas yang paling saya tidak bisa masuk ke akal logika adalah seperti itu. Trinitas itu banyak peng-cancel. Jadi mereka saling meng-cancel iman kita harusnya kepada siapa. Iman itu bukan seperti barang yang bisa dipecah-pecah. Iman itu bukan things gitu loh dan bukan bayaran kita. Kalau emang kita percaya kepada Tuhan, Trinitas 3 in 1 kok kayak beli 3 gratis 1 ya. Agak susah ya Pak ya. Kalau mau Tuhan satu aja. Sama kayak we have upper ups lah. Misalnya kita punya senioritas cukup satu gitu loh. Kalau misalnya ada dengan konsep ketiga Tuhan ini aja, kita tuh pasti akan kita akan menghierarkikan mereka. Akan ada hierarki paling tinggi, tengah, dan bawah. Sedangkan kan iman harusnya tidak boleh begitu. Dan kedua, penjelasan tentang Trinitas itu sendiri, it's sangat fake gitu loh, sangat buram. Dari semua konsepnya itu sangat buram. Kadang Allah Bapa memang Tuhan tertinggi, kadang Allah Bapa di-cancel karena ada Yesus Kristus, kadang Yesus Kristus pun di-cancel karena katanya kok tidak ada Roh Kudus itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi gimana konsepnya itu dijelaskan secara sejelas-jelasnya dulu, sedangkan tidak bisa. Karena pada akhirnya konsepnya itu hanya kepada iman. Nah imannya seperti apa? Sama kayak Alkitab pada mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hampa. Itu tidak ada artinya. Nah berarti kalau misalnya tidak hanya diimani, tapi perbuatan kita tidak mengerti sebenarnya, yang mana yang Tuhan paling tinggi, yang mana Tuhan yang tengah, yang mana Tuhan yang akhir. Nah kalau tidak bisa dijelaskan seperti begitu saja, seharusnya secara khalayak umum kita nggak akan mungkin bisa percaya dengan 3 entitas itu. That's the first. Yang keduanya, entitas Trinitas ini sangat menyerupai dengan penyembahan dewa, di mana dewa Zeus dan seterusnya dewa-dewa Yunani. Di mana saat itu Kristen itu muncul di era yang cukup menyerupai cukup similar, cukup mendekati eranya. Jadi itu membuat kita mulai questioning gitu loh. Benar nggak sih Trinitas ini? Atau jajan Trinitas Christianity itu memang ada terpengaruh budaya. Karena kan biasa agama ada pembawaan budaya sedikit ya. Budaya ada di-adopt. Jangan-jangan ada di-adopt. Dan jangan-jangan adopsi ini yang membuat konsep Trinitas ini sebenarnya jadi kemana-mana. Karena tidak tepat. Nah kalau kita belajar ketuhanan aja nggak tepat, nggak usah belajar lain ya. Udah pasti sesat. Gitu ya. Udah pasti sesat. Nah itu yang pertamanya. Habis itu yang keduanya. Di konsep Trinitas ini, kan pengajaran kalau dalam Kristen itu, jujur kalau kita untuk khalayak umum membaca Alkitab itu sangat rumit. Karena perkataannya, metaforanya, perbolanya, ataupun dialognya, dan ucapannya semuanya itu bukan kata-kata yang memang sering dipakai pada umumnya. Dan kata-kata itu susah untuk ditafsirkan. Nah penafsiran ini kita biasanya bisa mendengar di gereja. Sedangkan bapak-bapak gereja itu sudah punya doktrinnya masing-masing. Dan mereka tuh membelah ayat itu benar-benar membelah sesuai dengan tujuan dan maksud topiknya mereka. Apa beda dengan saya dengar dengan motivator? Motivator juga sama. Mendingan saya dengar motivator dibanding saya dengar itu. Nanti saya sembah salah Tuhan kan lebih bahaya lagi ya. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu setan. Atau gimana kan no one knows gitu loh. Jadi konsep ketuhanan itu nggak bisa dipisah-pisah. Karena begitu saat kita, misalnya pelajaran utama kita hanya dari gereja, hanya dari khotbah. Karena pembahasan Alkitab sendiri itu memang butuh kemampuan orang yang khusus ya. Orang yang memang sudah belajar cara menafsirkan. Masalahnya juga banyak di gereja-gereja, pendeta itu bisa asal naik. Belum tentu pendeta itu memang mengerti bagaimana cara menafsirkan kitab suci. Hanya naik, maybe for any reasons, mereka naik, mereka memberitahu kita percaya. Nah itu permasalahannya, konsep-konsep saya di situ. Nah setelah itu saya baru mendengar di Muslim Tuhannya hanya ada satu.
Simple, peraturannya sudah jelas. Dilanggar salah, tidak dilanggar, ada yang sunnah ya, ada yang sunnah tidak dilakukan atau dilakukan. Nah itu udah masuk ke dalam peraturan-peraturannya sudah jelas sih, kita cukup mengikuti, mempelajari, mengiman dan diaplikasikan dalam hidup sendiri. Simple gitu loh. So it's not a very complicated reasons kalau kenapa kita lebih memilih Islam dibandingkan Kristen. Kristen itu sudah banyak error di bagian dalam, bahkan di bagian Alkitab deh. Udah deh Alkitab aja diperbaikin. Kalau pendeta-pendeta nggak mau diperbaikin ya udah nggak apa-apa. Pendeta itu masalah oknum. Alkitab tuh nggak bisa ganggu gugat gitu loh. Nah itu kenapa saya tuh lebih memilih Islam. Kita hidup tuh sudah susah. Banyak tantangan hidup, cobaan tuh udah banyak. Masa kita masuk ke Tuhan juga mesti cobaan gitu loh. Tuhan aja kita masih harus milih-milih kayak tebak-tebak aduh antara tiga nih yang benar ya. Masa sisi-sisi kan nggak mungkin kan. Kita sembah harus sembah dan Tuhan tuh nggak bisa dimainkan. Sedangkan di Kristen jujur bagi saya pengalaman pribadi saya sepertinya ketuhanan kita mainkan dengan konsep Trinitas. Karena konsep Trinitas sendiri sangat menyerupai konsep-konsep dewa di zaman dahulu yang juga era peradabannya tuh hampir menyerupai era peradaban munculnya Kristen. Nah, begitu sih respon dari saya. Kalau tadi kalau Trinitas kan memang sudah dapat maklumatnya, infonya dulu ke gereja, terus baca Bible. Tapi kalau konsep ketuhanan dalam Islam, infonya dapat dari mana? Infonya juga saya boleh baca dari buku ya. Kalau tentang Islam infonya saya baca dari buku lebih mendalamnya. Tapi kalau mendengarnya jujur itu dari debat perbandingan agama. Karena di situ poin-poin mengenai Islam yang paling kuatnya dikeluarkan, poin-poin dasarnya dijelaskan tentang ketuhanan seperti apa. Kenapa Tuhan hanya harus satu dan kenapa Tuhan hanya ada Allah dan kenapa Allah tidak mempunyai wajah atau muka atau peranakan bentuknya seperti apa. Nah itu saya paling dengar paling jelas dari debat. Tapi inti-inti keislamannya seperti apa, syariat-syariatnya, hukum dasarnya kita, bahkan dosa-dosanya kita melakukan dari dosa kecil sampai dosa besar, memang dari buku. Kaitan dengan pembahasan tadi, kan ada ayat atau apa itu ini bilang ini jika Yesus itu Tuhan, mengapa di kayu salib ia berseru minta tolong kepada Allah? Eli itu Eli nama sabatani. Ini nggak? Itu bisa merontokkan keimanan waktu dulu nggak? Kalau dulu jujur nih, Christianity jujur saya masih acungkan jempol hebat sih ya. Jago emang bagian doktrinisasinya tuh kuat sekali. Jadi kalau misalnya orang Kristen itu kenapa saya juga ngeh kenapa kalau pendeta-pendeta selain pendeta Andrea tuh banyak tuh pendeta-pendeta lain yang mulai merespon mengapa ya. Karena selama doktrin itu aman, jadi Christianization itu diprotek oleh doktrin. Doktrin itu seperti kamu tuh orang, terus kamu ditutup pakai box, kayak kamu semut dimasukin box. Doktrin itu boxnya. Selama boxnya nggak open forever after, mau sampai mereka sembah 5 atau 6 tahun nggak tahu ya evolusi ya. Sekarang kan Trinitas bisa aja berkembang kan, evolve, right? Selama doktrin itu nggak ditutup, selama doktrin itu masih nutup, kotak ini masih ada di situ, mereka nggak akan berani berpikir kemana-mana. Karena ada juga konsep tentang God is a wrathful God. God kita itu tuh adalah God yang sangat menakutkan, fierce and powerful, and jealous God. Dan Tuhan yang sangat pencemburu. Itu kenapa kita tidak akan berani mengopen doktrin itu saat kalau misalnya Kristen mendengar hal itu. Itulah kenapa kalau misalnya Kristen yang masih mendengar, kan kita semua nonton The Passion of Christ dong setiap Paskah kan. Kita nonton Passion of Christ, kita melihat sejarahnya Yesus sampai disalibkan seperti apa, bahkan sampai dari terakhirnya yang dia meneriakkan Eli, meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Tuhan untuk menyingkirkan. Sudah. Pada akhirnya kan sebelum Yesus meninggal, dia mengatakan, it's all done, right? Semua sudah selesai. Nah, di bagian itu saja, kalau misalnya doktrinnya terbuka sedikit, kita bisa mulai berpikir, oh ya benar, berarti Yesus memang bukan Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena not that gitu loh. Misalnya orang yang memang sudah datang dengan mission, dia tidak akan meminta untuk mission itu dihilangkan di bagaimanapun juga. Apalagi yang turun adalah Tuhan. Tuhan pasti tahu dia mampu untuk menanggung itu. Sampai detik terakhirnya juga dia tidak perlu menyerah karena dia adalah Tuhan. Itulah kenapa berfungsi ya untuk orang-orang, misalnya orang-orang terutama mualaf. Maybe in my opinion terutama mualaf. Karena you guys have the rights to say that. Kalian pernah di dalam situ, kalian bisa membantu untuk mungkin tidak mengopen doktrinnya, tapi kayak make a little hole. Masalah untuk mengopen doktrinnya supaya orang bisa mengerti, oh saat Yesus di kayu salib, Yesus bahkan berteriak kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, itu butuh sedikit keterbukaan dulu. Doktrinnya itu mesti ada celah dulu. Dari celah ini barulah kita harus menghimbau kepada teman-teman kita yang di Kristen untuk berpikir. Karena we can only give you, kayak kita cuma bisa kasih kamu sampan atau kasih kamu jalannya. Tapi masalah kamu mau menjalani atau tidak itu akan tergantung kepada pribadiannya sendiri. Itu kenapa
hampir di semua sisi ya, Christian people in special harus banyak berpikir. Berpikir tuh harus dikedepankan. Jangan cuma hanya mendengar, oh karena pendeta saya mengatakan gini, karena doktrin gereja saya begini, terus diikutin. Doktrin itu semua ciptaan manusia dengan motivasi, dengan dia punya inisiatif yang khusus. Dia tuh memang ada maunya membuat doktrin tersebut. Bukan berarti kita Christian itu harus 100% mengikuti doktrin. Dan doktrin itu again, gereja, nih sometimes ya, kayak dulu saya di Christian tuh banyak pendapat bahwa pendeta itu seperti rasul ya, seperti nabinya Tuhan ya. Sebenarnya kan itu saya baru sadar nggak benar, karena saya baru baca di keislaman itu, untuk menjadi nabi itu ada persyaratan khusus. Ada persyaratan khusus baru seseorang bisa dikatakan nabi. Betul? Dia harus memenuhi level-levelnya dulu, istilah kewajibannya masih tuntaskan dulu, barulah bisa menyanggah posisi status orang nabi. Sedangkan di Kristen itu tidak. Di Kristen itu selalu mengutamakan seperti, oh saya diberikan hikmah Allah, hikmah Tuhan. Saya didatangkan dengan Yesus. Saya dimimpiin, saya ketemu dengan Yesus dan dipanggil kepada itu ya. Ini nih, hal-hal seperti ini yang masih terlalu banyak melekat kepada orang-orang Kristen yang tidak menganggap bahwa every human being can lie. Dan harusnya ada pembuktian kenapa orang itu bisa menjadi nabi terlebih dahulu. Tapi kan tidak. Baik di gereja-gereja, jika pendeta, terkadang pendeta-pendeta yang ajarannya lumayan fanatik, mereka akan langsung mengatakan diri mereka itu perkataan Tuhan gitu. Yang keluar dari mereka perkataan Tuhan. Dan lebih parahnya, jemaatnya percaya. Ketika jemaatnya percaya, doktrin yang diberikannya salah, nggak heran kita salah, nggak heran kita sesat, nggak heran kita itu hidupnya itu tidak tentram, kita tidak punya panutan, kita tidak tahu. Bahkan yang kayak itu, berdosa sesuka hati. Jujur berdosa sesuka hati itu dipegang oleh setiap Christian loh. Ngaku, tidak ngaku, kebanyakan sih nggak mau ngaku, denial kan. Ngaku, tidak ngaku, kita tuh sebenarnya meng-abuse that privilege. Karena memang privilege itu ada. Tidak perlu diganggu kan, nggak perlu disanggah lah. Ada tertulis di Alkitab. Jadi kalau pendeta mau bilang itu salah atau bagaimana, Bapak pendeta tolong dibaca Alkitabnya. Jangan cuma dibawa naik, dipajang, baca keynotes terus ditinggalkan. Begitu sih. Oh, Paulus itu very bad news untuk Christian ya. Ya, perkataan Paulus itu istilah perkataan Paulus itu kan itu mendominasi perjanjian baru ya, dan di open perkataan Paulus kepada surat-surat jemaat di Efesus, Filipi dan lain-lain itu kan semua perkataan Paulus. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkanlah fear, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah. Padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus yang juga nabi. Nah, kita ngomongin masalah Paulus nih, there's something interesting nih. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Dia itu pembunuh, pendusta, semua dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Paulus gitu loh. Dilakukan oleh Paulus, terus satu hari, dan Paulus itu nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Dia hanya berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi ya. Tolong dipahami. Karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh misalnya orang berdosa. Kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja dia mengatakan hidupnya dulu tuh seperti apa. Parah sekali, terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah, mungkin dia insyaf ya, mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan, bagaimana Paulus itu bisa bertobat? Siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evolution thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Right? Kok bisa seperti itu? Mudah banget, berarti semua orang yang tiba-tiba dari sakit bisa lumpuh, sembuh, bisa jadi nabi dong. Enak dong. Nah, itu kan ada kejanggalan. Kenapa Paulus bisa menjadi nabi? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkonfirm Paulus sudah menjadi nabi, berarti perkataan dia tidak boleh masuk ke dalam Bible. Karena Bible itu isinya adalah Injil Allah gitu loh. Isinya sebelumnya adalah kitab Taurat.
Taurat itu turun dari Moses gitu loh, yang memang sudah dipastikan bagaimana silsilahnya. Nah, saat Paulus datang itulah banyak pengcancelan. Perjanjian baru itu bukan menggenapi perjanjian lama. Perjanjian baru itu meruntuhkan perjanjian lama. Itu permasalahannya. Dan yang meruntuhkannya mayoritasnya adalah Paulus, ajaran Paulus. Jadi bagi orang-orang, dan gini, Paulus itu sempat disebut sebagai Zeus dan Hermes. Nah, ajaran Zeus dan Hermes, ada kata itu dikaitkan kepada seorang nabi saja sudah perlu dipertanyakan. Yakinkah dia seorang nabi? Dan gimana caranya Paulus bisa tahu perkataan Yesus? Yesus sudah meninggal ratusan tahun sebelum itu punya surat diterbitkan. Gimana bisa tahu kalau Paulus itu tidak hanya memberitakan info yang bukan firman, bukan Injil, hanya berita. Tapi berita itu oleh bapak-bapak gereja dimasukkanlah, dikumpulkanlah menjadi suatu perjanjian baru untuk melengkapi kitab perjanjian lama. Karena jujur kitab perjanjian lama itu juga bukan kitab orang Kristen kan. Itu juga kitab orang Yahudi yang dicaplok. Istilahnya perjanjian baru mau diklaim ya sebagai kitab yang khusus memang ciptaan Kristen. Nah, salahnya adalah mereka mengklaim dari salah seorang nabi yang paling buruk backgroundnya dan tidak bisa dikonfirm apakah Paulus benar-benar menjadi nabi. Dan again, kalau emang sekarang orang Kristen mengikuti perjanjian baru, berarti Anda mempercayai perkataan Paulus. Anda tidak menyembah Yesus, Anda menyembah Paulus. Karena benar dong, itu bukan perkataan Yesus dong. Itu bukan Yesus bersabda, aku mengatakan, tidak kan. Paulus mengatakan dia, Yesus, Allah. Sebagai ini, konsep namanya kalau kita dengar cerita orang itu namanya orang ketiga. Jadi sudah bukan orang pertama, orang kedua, tapi orang ketiga. Sama kalau misalnya kita memberikan info ke orang. Saat info datang dari saya, narasumbernya, masuk ke Kang. Masuknya akan masih informasi yang pure. Tapi dari Kang ke mulut yang kedua, mungkin sudah ditambah dengan pemikiran. Nah, masuk lagi ke orang ketiga. Masuk ke orang ketiga, pemikiran udah beda nih. Mungkin narasumbernya cuma 50%. 50%-nya udah Kang dan orang ketiga tersebut. Di orang ketiga, ke khalayak umum, itu mungkin udah sisa 20% kalau masih ada. Kalau tidak, berarti kan di majority didominans oleh orang yang sudah menyerapnya. Nah, Paulus itu tuh orang ketiga yang sudah menerima informasi-informasinya. Dan belum tentu ya, Paulus itu mendengar dari Yesus. Paulus juga bisa mendengar dari berita manapun juga. Dan again, surat-surat yang Paulus beritakan itu seperti surat-surat berita. Hanya pemberitaan kepada jemaat-jemaat. Bukan untuk seluruh dunia menyembah. Nah, konsep ini tuh yang di Kristen masih harus di-fix gitu. Cari tahu dulu. Jangan langsung diklaim bahwa, oh kita tidak percaya Yesus. Tidak. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus. Diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu. Menulis peraturan sebanyak itu. Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tanpa membuktikan. Benar tidak Tuhan memang memilih Paulus? Kan begitu. Ini jadi kepercayaan orang ya. Orang mempercayai secara membabi buta tanpa mengecek, tanpa menganalisa. Dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, oh doktrinnya memang seperti ini. Saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediakan buku. Sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia semua itu kan hanya sebatas Google gitu. Hanya sebatas ngetik. Just type down gitu loh. Kita nggak perlu berdebat secara verbally atau gimana. Hanya perlu Anda berpikir, Anda baca sedikit, sisanya Anda bisa telusuri sendiri kebenarannya. Begitu. Berarti Yesus mengikuti ajaran Yesus atau Paulus? Sebelumnya saya ikuti ajaran Paulus sih. Karena ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu karena mereka sama satu buku ya. Kalau Anda baca belakang terus Anda imani, ya tetap saja kita ikuti Paulus. Kita ngaku aja fair to fair. Nah, tapi itu yang mesti di open up kepada orang Kristen. Harus mengetahui bahwa kitab itu bukan turunan tangan Yesus. Karena memang bukan. Itu adalah kitab perkumpulan. Perkumpulan dari nabi-nabi yang menulisnya. Nah, salah satu nabi yang paling parah menulisnya adalah kitab perjanjian baru. Begitu. Kalau masuk Islam itu ada kesamaan nggak sama ajaran-ajaran di dalam Alkitab? Kita sujud. Ada sebenarnya. Contohnya ya bagian sujud ya, sujud kepada Tuhan saya saat kita berdoa itu sebenarnya sama, ajarannya tetap sama kan, tetap kita harus berlutut, kita harus sujud, terus kita cara menaikkan tangannya kan juga sama nih, kan Allahu Akbar kan, kita taruh di sini terus saat tangan. Sebenarnya ada diajarkan di Alkitab, tapi kan tidak dibukakan. Pas di gereja kenapa tidak dilakukan? Harusnya benar dong. Tapi di gereja biasa yang di copy paste itu Allahu Akbarnya cuma copy paste ininya doang.
kan. Tapi turun ke bawah enggak, sujudnya tidak. Tapi kan harusnya iya. Dan juga misalnya dahi kita menyentuh tanah untuk menyembah, untuk bersujud kepada penciptanya kita kan secara ada di Alkitab. Ada kan di Alkitab kan. Nah, jadi aneh kalau misalnya orang Kristen mengatakan, aduh kalian cara berdoanya ini banget, ribet banget ya. Katanya ribet banget, harus wudhu, harus mensucikan diri, baru boleh beribadah segala. Coba dicek, orang dulu mau ke bait suci seperti apa ribetnya. Ke bait suci juga prosedurnya hampir menyerupai seperti kita sholat. Memang harus menyucikan diri terlebih dahulu, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada apapun, baru boleh menyembah Tuhan. Begitu. Jadi sebenarnya sama kembaran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang jemaat-jemaat atau Kristen suka mengatakan, aduh kita tuh beda banget, cara penyembahan kita beda dan apa yang beda. Toh cara kita sembah Tuhan sebenarnya sama kok. Tapi kan sekarang yang dilakukan di gereja sekarang tidak tertulis. Tidak tertulis misalnya ibadah gereja tuh pertama harus nyanyi, habis itu harus lompat-lompat, harus teriak-teriak, habis itu harus nyanyi lagi, terus harus doa lagi. Kan saya tidak seperti itu. Ibadah sebenarnya harusnya kita fokus kepada Allah, bukan fokus kepada tata cara peribadatan. Itu. Dan ada perintah pakai tudung nggak? Iya, ada menutupi kita punya tudung, menutupi itu. Kenapa kalau misalnya lebih bisa dilihat di Katolik ya? Karena ini lebih direpresentasikan oleh Katolik. Di Katolik coba lihat suster-suster. Lihat deh, Bunda Maria deh, udah nggak usah Katolik ya. Bunda Maria itu ibu Yesus. Ini jangan disangka ya, jangan bilang Bunda Maria bukan ibu Yesus lagi nih. Ini kan ibu Yesus, Bunda Maria yang kita hormati karena sudah melahirkan juru selamat kita. Apa yang dipakai? Yang dipakainya juga kerudung, veils, right? Pakaiannya juga pakaian gamis yang menutup semuanya. Karena dulu juga sama, before married, before apa tuh tidak boleh melihatkan aurat sama sekali kan? Dan itu yang Bunda Maria lakukan. Pertanyaannya kenapa Kristen nggak copy paste gitu kepada jemaat-jemaatnya saat beribadah, saat apa itu memang harus mengikuti. Kenapa kita tidak mengikuti tatanan Bunda Maria? Karena kan sudah dilakukan. Tapi kan ditutup, tidak diungkit, tidak dijadikan kewajiban khusus. Akhirnya sekarang beribadah ke gereja kan jujur kurang sopan ya. Secara ini kita tuh menyembah Tuhan. Kita bukan ke mall gitu. Tapi kok Islam malah sekarang kayak udah kita singgah gereja dulu nanti baru ke mall. Jadi pakaiannya disamakan. Di mana proses kekhusyukannya sih lebih tepatnya ya. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau memang kita datang ke gereja itu fokusnya misalnya paling aman cari pacar. Atau cuma mau jalan-jalan. Atau ya dibanding saya di rumah mendingan saya ke gereja bisa ya cuci mata ya. Nah itu kesalahannya. Peribadatan itu ibadah. Ibadah kita memang harus menyembah Allah. Setelah menyembah Allah terserah deh kalian mau ngapain, it's your business. Tapi saat peribadannya paling nggak dijagalah kekhusyukannya supaya doa kita tuh benar-benar didengar oleh Allah gitu loh. Ya masa iya kalian pakai sandal jepit, pakai ini, pakai short pants, pakai tank top segala terus dia berdoa gitu kan. Kayak di mana kesopanan santunannya kita? Kita terhadap elder saya kita ada sopan santun, tapi kepada Tuhan kenapa kita kurang ajar gitu. Begitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Dulu sebelum Jaslin naik ke podcast ada seorang apologet dari Kristen namanya Elia. Ya. Dia tidak sepakat bahwa Isa dan Yesus itu sama. Bagaimana pendapat? Itu apologet satu ini itu mesti banyak kayak mesti banyak dibaptis deh Elia ini. Ini kurang dibaptis. Inilah karena Pak, kayak Kak Elia. Coba dibaptis ulang lagi, ikutin. Di biasa prabaptis itu ada pengajaran itu, pengajaran tentang Tuhan kita siapa, percaya kepada siapa, iman kita siapa, terus apa tujuan pembaptisan. Kakak Elia boleh coba cari gereja yang paling benar menurut dan coba dibenarkan kembali ya. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu namanya beda bahasa Kak. Beda bahasa, itu namanya Yesus. Yesus juga nih, bahasa Inggrisnya Yesus siapa? Jesus Christ. Bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Literasi. Itu literasi. Jadi itu kayak nggak perlu berdebat sih Kak. Kakak baca buku aja, kayak buku kakak kurang soalnya. Mesti coba dibaca buku, itu namanya translation Kak. Namanya translation dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Isa Al-Masih memanglah Yesus Kristus. Nah kalau kakak tidak percaya juga, coba dibaca sejarahnya. Apakah perjalanan Yesus yang diceritakan di dalam Kristen itu sama kurang lebih dengan perjalanan Yesus yang diceritakan di dalam Islam? Itu tuh sejalan, itu namanya paralel. Penceritaannya hanya kata bahasa sedikit berbeda, karena satu mungkin lebih mengikuti cara Arab, right? Tapi again, Yesus itu orang apa? Yesus itu adalah orang Aramaik, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris.
Jadi harusnya yang diikuti adalah pengajaran Yesus Kristus di mana Isa Al-Masih itu namanya translation ya Kak ya. Itu translation itu nama yang sama hanya di dua bahasa yang berbeda. Sama seperti saya, Indonesia saya ada, nama Mandarin saya ada. Nama Mandarin saya nggak ada hubungan nama Indonesia saya. Nama depan Mandarin Jesslyn, nama saya Indonesia. Nama depan Mandarin saya Marga Huang. Nah, apa hubungannya itu kan? Nah, itu namanya nama, itu namanya perbedaan nama dan perbedaan bahasa. Nah, perjalanan Yesus Kristus, karena Yesus sendiri pada dasarnya ada orang Aramaik, harusnya bahasa lebih tepat adalah bahasa pertama Yesus. Bahasa Aramaik atau yang mendekati bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab itulah baru bisa dikonfirm, oh memang Yesus seperti ini perjalanan hidupnya. Bukanlah yang bahasa Inggris atau apapun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ada adaptation gitu loh. Adaptation yang sudah diturunkan dari bahasa asli, di mana bahasa asli harusnya Aramaik. Dan Aramaik itu lebih mendekati ke Arab dibanding mendekati ke bagian barat ya. Nah, itu yang mesti dipelajari. Sisnya itu karena kurang literasi ya. Dan itu doktrin yang memang dipercaya membabi buta tanpa. Nanti kalau misalnya, again, ya memang setiap orang punya hak untuk memegang agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau masalah hak dan masalah pengetahuan coba dibedakan. Gitu loh. It's your right, tapi kamu tidak berhak untuk mengklaim suatu barang yang memang sudah dibuktikan seperti nama Yesus adalah Isa Al-Masih. Tapi Anda klaim dengan doktrin Anda bahwa berbeda. Begitu. Kan dia juga bisa menyanggah bahwa kenapa beda, karena anaknya juga beda, satu di kandang domba, satu di bawah kurma. Alasan begitu. Pertanyaannya kok bisa Yesus sampai lahir di kandang domba? Nah, dombanya ketemukan di mana? Ini agak kacau ya bagian Yesus sudah sampai lahirkan di kandang domba, tapi jujur itu ada penurunan tradisi ya. Dulu juga saat dari saya kecil sampai dari saya sekolah minggu sampai saya besar ini pun diceritakan sama Yesus di kandang domba karena Yesus katanya diusir kan. Orang tuanya diusir saat mau melahirkan Yesus itu diusir dan mencari-cari tempat akhirnya menemukanlah tempat yang ada kandang domba, tempat rumah petani seperti itu. Tapi beda-beda. Setiap cerita Every Church itu ada penambahannya sendiri-sendiri ya. Tapi utamanya memang dilahirkan seperti di gubuk. Nggak kandang domba juga sih, gubuk lebih tepatnya ini. Ya, karena saya udah lumayan datang ke gereja-gereja dengan doktrin-doktrin dengan PKB pengajaran itu lebih ke gubuk-gubuk di mana Yesus dilahirkan. Tapi again, siapa yang bisa mengkonfirm itu benar digubuk? Jadi lebih kayak kita mau mencari pembenaran, kita mau mencari klarifikasi nih. Ya udah kita klarifikasi siapa yang pertama kali mengatakan Yesus dilahirkan di gubuk. Oke. Nah, habis itu kita lihat di mana Yesus ada dinyatakan bahwa Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, kita klarifikasi, kita bandingkan saja perbandingan data versus data. Jangan cuma pengklaim dan jangan cuma namanya tafsiran ya. Tafsiran itu selama forever and ever itu namanya ngeles Kak. Ngeles itu namanya tafsiran. Pakai datanya kandang domba yang mana, kandang domba yang di mana, nama tempatnya, lokasinya, sampai ke sujud-sujud. Oh, suku yang di sekitar situ suku apa. Kemudian Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Oke, dasarnya dari mana? Manalah dalilnya istilahnya? Mana pembuktian saintifiknya? Baru dibandingkan, barulah ditemukan klarifikasinya sebenarnya Yesus lahir di mana. Ya paling gampang lah Kak. Coba buktikan kenapa Yesus mesti lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu gimana? Buktikan itu dulu deh Kak. Kalau masalah kandang dombanya kayaknya ribet banget sih mau tahu lahir di mana. Klarifikasi dulu kenapa harus tanggal 25 Desember. Dari mana bisa dapat tanggal 25 Desember itu? Itu aja. Jadi pernah nggak bertemu dengan seorang pastor atau pendeta yang dia mengaku tentang kebenaran Islam, meyakini bahwa Islam itu benar, tapi mereka tetap pada kekristenan. Pernah nggak gitu? Kalau mengaku bahwa Islam itu benar, tidak sampai mengaku Islam itu benar. Tapi mereka mengaku bahwa Islam ketuhanannya itu jelas. Jadi mereka tidak memeluknya dalam dasar apa? Dalam dasar bahwa mereka merasa bahwa mereka Tuhannya itu berbeda. Pertama pengakuan pernyataan mereka seperti ini. Tuhan Islam memang betul satu Tuhan. Tapi Tuhan yang Kristen kenapa bisa ada 3 Tuhan? Karena itu namanya panggilan hati. Yang lembutnya ya, yang saya bisa terima ya, mereka bilang itu panggilan hati. Jadi tidak semua orang dari kita itu mendapatkan panggilan dari Yesus gitu loh. Ini ada panggilan tersendiri, panggilan pribadi kepada setiap umat-umatnya di sini. Tapi apakah mereka mengiyakan bahwa Islam itu logik, Islam itu make sense, dan Islam itu sebenarnya yang paling agama, yang paling menepati semua pengetahuan-pengetahuan? Yes, they know, they accept. Tapi begitu, karena mereka itu mempunyai, again ya, mungkin tuh keimanan dan masalah hatinya itu memang tidak bisa menerima. Pertama tidak bisa menerima karena jujur yang banyak di setelca adalah sholat.
sholat, terus ada penyembahan Ka'bah, terus ada yang sistem naik haji. Kebanyakan mereka akan menyanggah bagian 3 hal itu untuk pendeta. Karena pertama, kenapa sholat itu dirasakan seperti kita itu under God gitu loh. Posisi manusia dengan Tuhan itu tidak setara. Kalau di Kristen kan posisi kita dengan Tuhan sebenarnya cukup, Tuhan tuh menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah kan. Nah itu kenapa kita mau menyembah Tuhan seperti bagaimanapun juga sebenarnya oke. Karena kan kita serupa dan gambarannya. Nah itu mereka akan susah untuk pindah ke Islam karena majoritinya saat kita mensolat atau apa kita tetap under God. Nah sebenarnya kalau misalnya dideskripsikan begitu aja kelihatan ya yang mana yang benar yang mana yang salah. Tuhan tetap yang menciptakan kita walaupun kita diciptakan rupawan ya. Mungkin rupanya kita itu memang sempurna tapi kita bukan Tuhan. Harusnya kita menunduk dan kita menghormati our creator, right? Kayak kita tidak pernah diminta apapun kembali oleh Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan apapun kembali dari kita. Harusnya kita menunduk. Nah hal itu yang susah di breakthrough. Karena saat Kristen misalnya mau pindah masuk ke Islam, dia misalnya sudah menerima kebenaran, dia sudah mengetahui bahwa Islam itu betul, bahwa Tuhan hanya ada satu Tuhan di dunia ini, dia nggak bisa. Dia menurut dia ribet menjalankan sholat. Habis itu harus naik haji, habis itu mereka harus menyembah, misalnya harus menghadap kiblat atau apapun. Jujur itu berat bagi mereka. Karena dari mereka dari kecil istilahnya mereka sudah dipatemkan dengan posisi kita tuh bisa langsung ngomong dengan Tuhan. Bukan tata caranya itu tidak ada. Itu yang susah diterima ya majority. Dan jujur ada pun pendeta yang mengakui bahwa Islam itu oke, bahwa mereka itu sebenarnya mereka tuh sometimes nih ada beberapa pendeta-pendeta saya dulu itu ada juga yang murtad. Murtad. Mereka pindah masuk Islam. Ada karena marriage, again mereka pernikahan marriage dan juga ada yang karena ekonomi. Jadi mereka tuh gaji sih. Jadi mereka untuk menjadi pendeta apa namanya? Bukan gembala sidang ya, pendeta cabang. Itu kan lumayan untuk mengangkat perekonomian. Ada yang memang pindah dari Islam. Jadi mereka saya mengetahui kebenaran itu, tapi memang mereka itu profesi dan memang mereka sudah diajarkan, oh profesi muda bisa jadi pendeta atau bisa survive. Akhirnya mereka memilih untuk menjadi pendeta. Jadi keimanan mereka itu diikat oleh strings of economy. Saya dapat pendeta-pendeta gitu saat saya ke gereja lebih kecil, jujur di gereja lebih kecil karena kita masih bisa ngobrol dengan pendetanya. Tapi kalau gereja-gereja yang besar, kemungkinan a lot of them also in the same case. Mungkin mereka accept, tapi mereka tidak bisa mengganggu apapun karena jujur kalau saat mereka ingin step out, berarti mereka harus jadi mualaf. To become a mualaf itu whole sacrifice gitu loh. Kamu sacrifice dari segala sisi. Kamu sudah bukan Kristen, kamu juga belum Muslim. Serba susah hidup kamu ya. Iya, kamu tuh di tengah-tengah persimpangan dan di tengah-tengah persimpangan tuh no one going to save you, no one going to help you. Satu-satunya adalah kamu harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu susah di situ. Ini pertanyaan agak pribadi. Apa benar Yesus tidak Islam itu kan patah hati dengan seorang pria Kristen? Ini harus dijawab. Oke, ini harus dijawab. Saya nggak ada pacar sebelum saya pindah ke Islam. Masalahnya adalah saya jomblo sekitar 3 tahunan. Enggak 3 tahun dari tahun 2024 berarti. 2019 akhir deh. Enggak sih 2020 saya udah free tuh, udah free sampai 2024 karena kerjaan saya tuh emang Cina toksik. Saya juga kayak tahu ya kerja, belajar kerja. Jadi saya waktu untuk cari cowok tuh nggak ada. There is no ex-boyfriend yang kalau misalnya kalian mau ketemu nggak ada ex-boyfriend, nggak usah cari deh. Nggak ada tuh orang yang exist tuh. Nggak ada orang Kristen. Bahkan yang pas saya pacari sebelum saya pindah ke Muslim, yang paling saya seriusin adalah orang Buddha. Dan itu tuh jauh sekali. Itu sekitar umur tahunnya 2017. Tapi end in 2018. 2018 tuh end. Itu kebudayaan. Nah, kalau Kristen tidak ada jujur. Jujur memang saya terhadap orang Kristen memang pandangan doktrinnya berbeda ya. Banyak juga dulu bisa ada teman-teman yang tentang Christianization itu saya memang sudah tahu itu doktrin. Jadi kalau orang sudah terdoktrinisasi seperti itu juga susah ngomong dengan saya. Tapi bukan karena patah hati ya. Nggak ada patah hati. Dan ini juga sekalian dijawab, ada pertanyaan. Si Jesslyn sudah menikah apa belum? Ini jawabannya. Iya, ini jawabannya. Belum. Saya belum menikah. Ini masih ke pribadi juga. Ada yang nanya, mungkin kemarin ada yang lewat nonton Pernah Betet ya. Itu bagaimana
reaksi keluarga, terus Hmm. kaget tiba-tiba mau kerudung dan sebagainya gitu. Reaksi keluarga saya so far yang saya sudah accept di chat saya dan lain-lain sih mereka saya mendoakan sudah oke. Mereka sudah menerima oke-oke saja. Karena saya tidak bergantung hidup kepada keluarga dari sejak saya umur 17 tahun itu saya sudah berdiri di atas kaki sendiri. Saya tuh udah susah-susah payah sendiri dari umur saya 17 tahun. Saya udah tinggal di Jakarta alone, self dependent dan bekerja sambil saya kuliah sampai saya lulus. Jadi tidak ada mungkin dari family, mungkin background saya kan nggak tahu di belakangnya mereka gimana ya. Mungkin di belakang mereka ada omongin. Cuma karena there is no strings attached, there is nothing apa ya, I owe you nothing. Jadi they doesn't own me gitu loh. Jadi apapun yang mereka katakan mereka cuma bisa tanya apa kabar. Lebih ke sistem itu sih. Kalau tidak accept, ya saya bersyukurnya sejauh ini tidak ada yang menentang sampai bagaimana. Karena semuanya sudah mengiyakan. Dan ini penonton mungkin harus pakai kan dengan bahasa yang campur-campurannya. Iya jujur karena bahasa Indonesia itu saya mesti mikir. Kalau bahasa Inggris itu saya nggak perlu mikir. Jadi saat diminta untuk di slow down, apalagi kalau misalnya untuk percampuran lebih detailnya, saya lebih mampu menjelaskan ya in English. Di Indonesia saya nggak tahu katanya apa jujur. Jadi it's a bit hard karena emang percampurannya begitu. Kondisi bahasa saya tidak terlalu normal. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.